Assalamualaikum sobat-sobat muslim semua dimanapun berada. Semoga selalu diberikan kebaikan dan karunia tanpa batas dunia akhirat, selalu dijaga dan dilindungi dari sekecil-kecil keburukan yang berasal dari semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang berasal dari diri sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan membagikan sebuah amalan atau doa yang insya Allah biiznillah fadilah manfaat khasiatnya mengubah siapapun yang mengamalkan amalan atau doa ini menjadi memiliki kekuatan, kemampuan, kelebihan, keistimewaan untuk menolong diri sendiri maupun menolong makhluk Allah lainnya dalam setiap urusan. Amalan ini amalan jadi, percaya tidak percaya, yakin tidak yakin, pasti dikabulkan Allah, mustajab. Tonton terus videonya sampai habis. Seperti biasa di akhir video saya akan bagikan amalan atau doanya secara tertulis dan mendetail. Sekarang saya jabarkan dulu secara pembicaraan dengan sobat-sobat semua. Seperti yang saya katakan tadi sobat-sobat semua, ini amalan benar-benar amalan jadi, amalan matang. Nggak perlu puasa-puasa, nggak perlu ritual aneh-aneh, harus wirid, zikir puluhan, ratusan, ribuan, berhari-hari, nggak perlu. Ini amalan jadi, dibaca, sobat-sobat yakin tidak yakin, percaya tidak percaya, insya Allah bismillah jadi, mustajab, qabul. Maka dari itu di awal ini saya ingin memberikan peringatan terlebih dahulu. Siapapun dari sobat-sobat semua yang ingin mengamalkan amalan atau doa ini, saya ridho, saya ikhlas, saya ijazahkan kepada sobat-sobat semua dengan satu syarat: dilarang menyalahgunakan amalan atau doa ini untuk keburukan, untuk merugikan orang lain, untuk mengikuti keinginan nafsu sobat-sobat semua. Kenapa? Karena kalau sobat-sobat semua mengikuti keinginan nafsu akan menjerumuskan sobat-sobat semua. Contoh, dengan sobat-sobat semua mengamalkan amalan doa ini, lalu sobat-sobat semua buka praktek jadi paranormal, lalu ada pasien datang dikenakan tarif, itu yang saya larang. Jadi kalau memang mau menolong, tolong saja ikhlas lillahi ta'ala tanpa pamrih. Seandainya manusia yang sobat-sobat semua tolong memberikan sesuatu kepada sobat-sobat semua, berarti itu rezeki sobat-sobat semua. Tapi jangan pernah meminta, itu pesan saya untuk sobat-sobat semua. Oke, kita langsung saja ya sobat-sobat semua. Saya akan jabarkan dulu, bahkan mungkin di video ini kita akan langsung praktek aplikasi menggunakan amalan atau doa ini untuk menolong diri sendiri maupun orang lain, apapun urusan mereka. Contoh, misalkan sobat-sobat mau menolong orang yang sakit, ada tetangga misalkan sakit panas, lalu sobat mau nolong supaya panasnya turun gitu kan. Cara menolongnya bagaimana? Bisa pakai media, bisa juga tidak pakai media. Ini kita kasih praktek yang pakai media. Misalkan sobat-sobat semua mau nolong tetangga yang sakit panas supaya panasnya turun dengan media air. Siapkan air, bisa di gelas, bisa di botol, dengan syarat airnya air yang tidak dimasak, air mineral. Nah, siapkan air. Ini saya ambil contoh pakai air yang di dalam botol ya. Sobat-sobat semua tahu bacaan tahiyat akhir di setiap rakaat terakhir setiap kita sholat, itu amalannya nanti ada tambahan sedikit, tolong disimak. Diawali dari bacaan tahiyat akhir dari at-tahiyatul. Jadi sobat semua baca at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu tayyibatu lillah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Stop. Saat masuk kalimat ashadu ala, itu ujung jari telunjuk tempelkan pada air, permukaan air. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadu rasulullah. Lalu stop, baru baca doanya, amalannya. Allahu Rabbi la usriku bihi sayyan 3 kali. Lalu lanjut Allahu Somad 3 kali. Lalu lanjut
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 3 kali. Lalu lanjut doa bebas, doa dari sobat-sobat semua, minta langsung kepada Allah dengan bahasa sobat-sobat semua, tapi diawali dengan ya Rob. Jangan ya Allah, jangan ya Tuhan. Contoh, ya Rob, saya mohon, saya minta kepadamu, tetangga saya si Fulan binti atau bin Fulan disembuhkan dari sakit panasnya. Boleh 1 kali, boleh 3 kali. Dilanjut dengan sholawat sampai dengan innaka hamidum majid. Selesai, diangkat jari telunjuknya, lalu dihembuskan nafas 1 kali ke air, lalu diminumkan ke orang yang sakit. Sisakan sedikit, lalu sobat tahu kalau wudhu kan kita disuruh nah, jadi dipercikan segini di air sedikit, tidak usah seluruh muka, hanya di sini saja. Sudah selesai. Itu kalau kita pakai media air. Itu untuk orang sakit. Untuk anak misalkan supaya jadi anak soleh, jadi anak soleha, sama caranya juga sama dengan doa bebasnya saja, ya Rob, supaya anak saya menjadi anak yang soleh atau soleha, bermanfaat bagi semua makhluk Allah. Setelah itu suruh anaknya minum, sisa sedikit dibasuh yang bagian area dahinya sini. Atau untuk keselamatan, mungkin kita punya anak yang kerja merantau jauh, atau mungkin jadi TNI, Polri, merantau, sedang tugas, baca ya Rob, jaga lindungi anak saya, selamatkan dari mulai pergi sampai pulang, tidak kurang satu apapun. Nah, seperti itulah aplikasi kalau menggunakan air. Bagaimana kalau tidak menggunakan air? Misalkan untuk yang sakit tadi kan pakai air, kalau untuk yang sakit tidak pakai air, kuncinya di telunjuk kita ini. Sama saja seperti tadi, kalau tanpa media air, tempelkan telunjuk kita ini di mana saja, yang penting menyentuh tubuh orang yang akan kita tolong. Misalkan di kakinya, di tangannya, di mana saja. Setelah selesai sampai innaka hamidum majid, kita hembuskan napas kita ke arah telunjuk. Jangan dilepas dulu kalau tanpa media air ya, baru dilepas. Atau misalkan aplikasinya kita mau punya kendaraan, kita parkir, tempatnya rawan mungkin, bacakan, tempelkan telunjuknya sampai dari mulai syahadat, tempelkan, ya Rob, minta tolong dijaga harta benda saya ini dari kehilangan, dari kemalingan, dari niat orang jahat. Selesai sampai innaka hamidum majid, udah lepas. Atau misalkan ada orang yang kerasukan, kesurupan gitu, sama saja, ditempelkan, disentuhkan saja. Kuncinya di ya Rob tadi. Ya Rob, mintanya apa, tolong diusir, ini ada pengaruh jin atau apa. Rumah juga seperti itu. Apapun kebutuhan yang dibutuhkan oleh sesama makhluk, mereka minta tolong sama kita bantu. Yang penting niatnya tadi itu, jangan merugikan mereka, jangan menyusahkan mereka, lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah. Karena ini amalan semula jadi. Sobat-sobat semua yakin atau tidak yakin tetap jadi, percaya tidak percaya tetap jadi. Jangan membuat sobat-sobat semua takabur. Ingat di video saya sebelumnya, kalau terbersit rasa mulai, saya yang bisa nih, saya yang kuasa nih, segera amalkan amalan doa di video saya yang sebelumnya, masalah mengembalikan segala sesuatu kepada Allah, melebur, menutup semua keburukan kita. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat bagi sobat-sobat semua. Apabila ada pertanyaan yang kurang jelas masalah apapun tentang amalan atau doa atau hal-hal lain yang ingin didiskusikan yang terkait dengan kebaikan, bisa tulis di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, tolong disebarluaskan ke sebanyak-banyaknya umat Rasulullah SAW. Sekian video kali ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.